Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah raja kerajaan pendahulu dari Wangsa Singasari dan Wangsa Warmadewa. Berakhirnya kerajaan pendahulu. 20. Rakyat Demung Sasabungalan. Pada tahun 1275 Masehi, Ki Kebo Bungalan diutus ke Jambi dalam ekspedisi Pamalayu dan berhasil menaklukkan kerajaan Melayu di Sumatera. Pada tahun 1284, Ki Kebo Bungalan memimpin pasukan Singasari dalam ekspedisi Pabali. Di ekspedisi Pabali, Ki Kebo Bungalan berhasil menaklukkan kerajaan pendahulu dan menangkap rajanya, yaitu Batara Parameswara Yang Ning Yang Adidewa Lancana, yang kemudian dikirim ke kerajaan Singasari sebagai tawanan. Berkat keberhasilan menundukkan Pulau Bali, Ki Kebo Bungalan diangkat oleh Raja Kertanegara sebagai wakil pemerintahan Singasari di Pulau Bali dengan gelar Rakyat Demung Sasabungalan. Ki Kebo Bungalan memerintah sebagai wakil kerajaan Singasari di Pulau Bali pada tahun 1206 sampai 1218 Saka atau 1284 sampai 1296 Masehi. Ki Kebo Bungalan pada waktu memerintah Pulau Bali sudah lanjut usia, sehingga untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-harinya diserahkan kepada putranya yang bernama Ki Kebo Parut. 21. Kebo Parut. Raja Pate Singasari di Bali yang kedua adalah Ki Kebo Parut atau Ki Kebo Parut Singasari. Wakil pemerintahan kerajaan Singasari di Pulau Bali pada tahun 1218 sampai 1246 Saka atau 1296 sampai 1324 Masehi. Nama Kebo Parut disebutkan dalam prasasti Pengotan yang berangka tahun 1218 Saka atau 1296 Masehi. Dan prasasti Sukawana yang berangka tahun 1222 Saka atau 1300 Masehi. Apabila dilihat dari angka tahun prasasti yang dikeluarkan, maka Raja Pate ini mengisi kekosongan pemerintahan setelah masa pemerintahan Raja Adidewa Lancana. Keberadaan Kebo Parut sebagai penguasa di Bali dibuktikan dengan sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Kebo Parut yang berangka tahun 1218 Saka yang berisi persoalan tentang desa Kedisan. Dalam prasasti itu tertulis, Mewang Ida Raja Patih Meka Kasir Kebo Parut. Berdasarkan nama-nama patih dan berdasarkan isi prasasti tersebut, ternyata Pate itu adalah punggawa kerajaan yang berasal dari kerajaan Singasari. Nama semacam itu sering dijumpai dalam kerajaan Singasari. Ada kemungkinan bahwa Pate yang dimaksud bertugas sebagai raja bawaan atau raja vasal atau semacamnya yang mewakili pemerintahan Singasari di Bali. Pada prasasti lainnya yang menyebutkan nama Ida Ken Kanuruhan. Dan yang istimewa pula, prasasti tersebut tidak memakai sapata, sebagaimana yang sering dijumpai dalam prasasti di Bali pada umumnya. Kebo Parut juga mengeluarkan prasasti yang berangka tahun 1222 Saka yang menguraikan tentang desa Sukawana yang terletak di perbatasan Min Balingkang.
Dalam prasasti tersebut terdapat kata-kata Mpok Wing Dharma Anjar, Mpok Wing Istana Raja, Mpok Wing Dewa Istana. Gelar para menteri diubah menjadi Jero atau diduga Arya. Sebagai contoh, Ida Raja Sang Arya sama dengan Ida Sang Arya Ajikara. 22. Sri Masula Masuli atau Batara Mahaguru Dharma Utangga Warmadewa. Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari terbunuh dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Jakatwang dari Kerajaan Ngurawan. Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara, berhasil melarikan diri dan selamat dari pemberontakan tersebut. Raden Wijaya dengan dibantu Arya Wiraraja berhasil meminta pengampunan pada Raja Jayakatwang dan diberikan hutan tarik sebagai wilayah kekuasaannya. Pada waktu pasukan Mongol datang ke Jawa, Raden Wijaya memanfaatkannya untuk mengalahkan Raja Jayakatwang. Raden Wijaya kemudian mengusir pasukan Mongol dari Pulau Jawa dan mendirikan Kerajaan Majapahit. Pada saat Kebo Parut meninggal dunia, kekuasaan kerajaan Bedahulu jatuh ke tangan Raja Dharma Utangga Warmadewa dari Wangsa Warmadewa. Raja Dharma Utangga diangkat atau disetujui sebagai Raja Bali oleh Raja Jayanegara dari Kerajaan Majapahit. Jadi, kedudukan Raja Dharma Utangga ini adalah Raja Bawaan atau Raja Vasal dari Kerajaan Majapahit di Pulau Bali. Sri Baginda Masula Masuli adalah Raja Kembar Buncing, lahir kembar laki-laki dan perempuan, yang dahulu pernah menguasai Bali kuno. Bergelar Batara Mahaguru Dharma Utangga Warmadewa. Menjadi Raja Bedahulu pada tahun 1246 sampai 1250 Saka atau 1324 sampai 1328 Masehi. Yang dalam Babad Bali, khususnya Purana Bali Dwipa, sebagaimana diceritakan. 1. Beliau berdua merupakan putra dan putri dari Raja Sri Jayakasunu. 2. Dengan ibu kota kerajaan di Batu Anyar. 3. Bertahta sampai dengan tahun 1250 Saka atau 1328 Masehi. Perjuangan Dharma Tungga saat itu sangatlah berat, yang disebabkan oleh istana Bedahulu diduduki oleh raja-raja lain yang dalam sejarah dan silsilah raja-raja Bali diceritakan bahwa pada tahun 1325 Masehi, keturunan dinasti Warmadewa bernama Dharma Utungga Warmadewa ini berhasil merebut Bedahulu kembali dan akhirnya beliau dinobatkan sebagai Raja. Bali Dwipa kembali menjadi aman dan tentram. Setelah jatuhnya Kerajaan Singasari akibat dari serbuan Raja Jakatwang dari Kerajaan Ngurawan, maka berakhirlah pula kekuasaan Kebo Parut sebagai wakil pemerintahan Kerajaan Singasari di Pulau Bali. Karena Majapahit adalah penerus dari Kerajaan Singasari, maka secara otomatis pula kekuasaan di Pulau Bali dipegang oleh Kerajaan Majapahit. Adalah Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa yang bergelar Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru yang ditunjuk oleh Raja Jayanegara sebagai wakil Kerajaan Majapahit
di Pulau Bali. Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa adalah keturunan dari Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana yang memerintah Bali pada tahun 1204 Masehi. Raja ini adalah keturunan dari Raja Dua Sejoli Sri Gunapriya Dharma Patni dan suaminya Sri Dharma Udayana Warmadewa yang memerintah tahun 989 sampai dengan 1001 Masehi di Kerajaan Bedahulu. Kerajaan Bedahulu diperkirakan terletak di antara Desa Bedulu dan Pejeng, sekarang Kabupaten Gianyar. Dan bekas pemandian raja kini disebut sebagai Pura Arjuna Matapa. Pemerintahan Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa adalah wakil pemerintahan Kerajaan Majapahit di Bali, sehingga untuk jabatan penting seperti Senopati, beliau mengangkat orang-orang dari Majapahit, di samping orang-orang dari Bali sendiri. Senopati yang diangkat beliau diantaranya: 1. Ki Dalang Camuk diangkat menjadi Senopati Kuturan. 2. Ki Candi Lenggis diangkat menjadi Senopati Sarba. 3. Ki Jagat Terang diangkat menjadi Senopati Warasanten. 4. Ki Pinda Macan diangkat menjadi Senopati Balem Bunut. 5. Ki Gagak Sumeningrat diangkat menjadi Senopati Baladiaksa. 6. Ki Kuda Makara atau Ki Kuda Langkat-Langkat diangkat menjadi Senopati Danda. 7. Ki Lembu Lateng diangkat menjadi Senopati Manyiringan. 8. Ki Gagak Lepas diangkat menjadi Senopati Dinganga. 9. Mantri Irah Prana diangkat menjadi Sekretaris Kehakiman Pertama. 10. Mantri Wadya Wadana diangkat menjadi Sekretaris Kehakiman Kedua. 11. Ki Panji Singaraja diangkat menjadi Sekretaris Kehakiman Ketiga. Perutusan pendeta siwanya adalah: 1. Paduka Raja Guru diangkat menjadi pendeta besar yang berkuasa di Dharma Hanyar Kedua. 2. Paduka Raja Diaksa diangkat menjadi pendeta besar yang berkuasa di Air Gajah, sekarang di Gua Gajah. 3. Paduka Raja Manggala diangkat menjadi pendeta besar Trinayana. Perutusan pendeta Budanya adalah: 1. Dang Upadhyaya Pujayanti diangkat menjadi pendeta besar Biharanasi. 2. Dang Upadhyaya Karmangga diangkat menjadi pendeta besar Puranagara. Demikianlah susunan kabinet kerajaan yang diangkat oleh beliau. Dalam pemerintahannya, beliau juga membuat undang-undang desa yang ditata di atas perunggu, dan isinya pun kebanyakan disesuaikan dengan prasasti-prasasti yang telah ada. Segala keputusan beliau didasarkan atas permusyawaratan, dan tempat pengambilan keputusan biasanya dilakukan di balai pendopo yang ada di istana. Para pendeta Siwa, Buddha, Resi, dan Mahabrahmana yang ada di desa-desa sangat dihargai oleh beliau. Bahkan mereka diikutsertakan dalam sidang di samping pejabat-pejabat resmi di kerajaan.
Sri Dharma Utungga Warmadewa dalam melaksanakan sehari-hari tugas pemerintahannya telah mengangkat putranya sendiri yang bernama Sri Trunajaya sebagai Raja Muda. Akan tetapi, entah mengapa Raja Muda ini belum bersedia untuk dicalonkan menjadi raja. Sebagai raja, Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa sangat bijaksana dalam menjalankan pemerintahan. Beliau sangat taat melakukan upacara di pura-pura, terlebih pemujaan terhadap leluhurnya. Dari itulah beliau membuat peraturan-peraturan adat untuk upacara Paduka Batara almarhum yang dicandikan di Candi Manik, yang upacaranya jatuh pada setiap bulan purnama dalam bulan Setra atau Maret. Bangunan-bangunan suci banyak didirikan pada zaman pemerintahan beliau. Sebuah taman yang sangat indah telah dibangun di sebelah selatan Desa Bangli. Kolamnya dihiasi patung Makara Dewi. Sedangkan di sebelah selatannya dibuat bangunan suci Pemerajan untuk pemujaan beliau yang disebut Gua Merku. Kini komplek taman tersebut disebut Taman Bali. Identifikasi Raja Batara Guru kedua atau Batara Sri Mahaguru sesungguhnya masih mengandung permasalahan. Ada 3 buah prasasti yang dikeluarkan oleh raja ini, tetapi memuat gelarnya secara tidak konsisten. Dalam prasasti Srokodan tahun 1246 Saka, Baginda disebut Paduka Batara Guru yang memerintah bersama-sama dengan cucunya atau Putuniro, yakni Paduka Aji Sri Tarunajaya. Dalam prasasti Cempogok C tahun 1246 Saka disebut dengan gelar Paduka Batara Sri Mahaguru. Dan dalam prasasti Tumbu tahun 1247 Saka disebut Paduka Sri Maharaja Sri Batara Mahaguru Darmotungga Warmadewa. Raja Batara Mahaguru Dharma Utangga Warmadewa bertata sampai dengan tahun 1250 Saka atau 1328 Masehi. Raja Batara Mahaguru rupanya mangkat sebelum tahun 1250 Saka atau 1328 Masehi. Dugaan itu dikemukakan karena pada tahun 1250 Saka, sebagaimana tertera dalam prasasti Selumbung, yang memerintah di Bali adalah Paduka Batara Sri Walajaya Kertaningrat. 23. Walajaya Kertaningrat. Walajaya Kertaningrat atau Sri Walajaya Kertaningrat atau Paduka Tara Sri Walajaya Kertaningrat atau Sri Taruna berkuasa dari tahun 1250 sampai 1259 Saka atau 1328 sampai 1337 Masehi. Walajaya Kertaningrat adalah anak Darmotungga, terbaca dalam prasasti Selumbung. Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa mangkat, di mana peristiwa tersebut tahunnya bersamaan dengan terbunuhnya Jayanegara Raja Majapahit yang kedua oleh Tabib Ratanca. Setelah Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa wafat, maka putranya yang bernama Trunajaya menggantikan kedudukan beliau sebagai raja dengan memakai gelar Sri Walajaya Kertaningrat.
Hal tersebut tercantum dalam prasasti yang tersimpan di desa Selembung di Karangasem. Dalam prasasti itu juga disebutkan Pura Hyang Api atau Agnisala. Tertulis nama Maharasi Agastya yang menyelesaikan perkara desa Selembung. Adapun pejabat-pejabat pemerintahan pada masa pemerintahan ayah beliau masih tetap dipertahankan, kecuali jabatan untuk Senopati Balembunut diganti sebanyak 2 kali. Pada tahun 1324 Masehi, jabatan tersebut dipegang oleh Ki Pindho Macan. Sedangkan tahun 1325 diganti oleh Ki Gentur, sampai akhirnya dipegang oleh Ki Bondan Tuhet. Pada pemerintahan beliau, desa Selembung dibebaskan dari pembayaran pajak dan rodi, karena desa ini memelihara candi yang ada di Linggabawana. Kemungkinan candi tersebut adalah merupakan tempat Abu Ayahanda beliau, yaitu Dharma Utunggadewa Warmadewa, dimakamkan. Keadaan Pulau Bali pada masa pemerintahan beliau sangat tenang dan aman. Raja ini memerintah bersama-sama dengan atau dibantu oleh ibunya yang bergelar Paduka Tara Sri Mahaguru. Mengingat kata Tara dapat berarti janda atau duda, di samping juga berarti suami atau istri. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Paduka Tara Sri Mahaguru kemungkinan besar adalah janda almarhum Batara Guru kedua. Selain itu, kiranya dapat disepakati bahwa kata Tarunajaya pada hakikatnya bermakna sama dengan Walajaya. Kendati pun demikian, masih diperlukan kehati-hatian sebelum menyamakan tokoh Tarunajaya dalam prasasti Srokadan dengan Walajaya Kertaningrat dalam prasasti Selembung. Kehati-hatian itu diperlukan karena Tarunajaya dikatakan sebagai cucu sang suami, yaitu Batara Guru kedua, dan Walajaya Kertaningrat dikatakan sebagai putra sang permaisuri, yaitu Paduka Tara Sri Mahaguru. Pernyataan terakhir ini menjadi lebih kuat jika Batara Guru kedua dan Paduka Tara Sri Mahaguru pada mulanya memang merupakan pasangan suami istri. Atas dasar gambaran yang telah disajikan, dengan singkat dapat dikatakan bahwa bagaimanapun juga hubungan kekeluargaan mereka berdua belum dapat dijelaskan secara meyakinkan. Sumber-sumber sejarah yang muncul pada masa-masa mendatang diharapkan dapat menerangkan hal itu. Dari prasasti Selembung yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa Raja Walajaya Kertaningrat beserta ibunya memberikan anugerah prasasti kepada tetua desa Selembung, Karaman ing Salumbung. Dalam prasasti itu disebutkan pelbagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh penduduk bagi bangunan suci Sang Hyang Candri ring Linggabawana. Penganugerahan prasasti itu disaksikan pula oleh para pejabat tinggi kerajaan. Raja Walajaya Kertaningrat dan ibunya digantikan oleh Paduka Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Gelar ini terbaca dalam prasasti Langgahan yang berangka tahun 1259 Saka. Prasasti ini mencatat bahwa pada tahun 1259 Saka, Raja menetapkan pelbagai driwya haji yang mesti dibayar oleh penduduk di wilayah pertapaan Langgaran.
24. Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Raja Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau Sri Gajah Waktera atau Sri Topolung mulai berkuasa di Pulau Bali pada tahun 1259 sampai 1265 Saka atau 1337 sampai 1343 Masehi. Beliau sangat bijaksana serta adil dalam mengendalikan pemerintahan dan taat dalam melaksanakan upacara keagamaan. Beliau terkenal sebagai pemberani serta sangat sakti. Dalam pemerintahannya, beliau mengadakan pergantian sejumlah pejabat pemerintahan antara lain 1. Kesenopatian Kuturan yang dijabat Ki Dalang Camuk diganti oleh Ki Mabasa Sinom. 2. Kesenopatian Danda yang dijabat Ki Kuda Langkat-Langkat diganti oleh Ki Bima Sakti. 3. Dibentuk kesenopatian baru, yaitu Kesenopatian Manyiringin, dipegang oleh Ki Lembu Lateng. 4. Perutusan Siwa Raja Manggala yang dulu tinggal di Dewa Astana kini digeser ke Kunjarasana. 5. Perutusan Pendeta Siwa Sewaratna yang dulu tinggal di Trinayana kini dipindahkan ke Dharma Hanyar. 6. Dang Upadhyaya Pujayanta yang dijabat pendeta di Biharanasi diganti oleh pendeta Dang Upadhyaya Dharma. 7. Dibentuk pejabat Makarun di Hyang Karamus yang dipegang oleh Ki Panji Sukaningrat. 8. Dibentuk 2 buah perutusan, yaitu di Buruan yang dipegang oleh Sira Mahaguru dan di Buhara Bahung yang dipegang oleh Dang Upadhyaya Tangka. Beliau mengangkat seorang Mangkubumi yang gagah perkasa, Ki Pasung Grigis, yang tinggal di desa Tengkulak dekat istana Bedahulu, di mana Raja Astasura bersemayam. Sebagai pembantunya diangkat Ki Kebo Iwa alias Kebo Taruna yang tinggal di desa Belah Batu. Para menterinya disebutkan antara lain 1. Krian Pasung Grigis, jabatan Mangkubumi di Tengkulak. 2. Ki Kebo Iwa, jabatan Patih di Belah Batu. 3. Ki Girik Mana, jabatan Menteri di Desa Lorenggiri Ularan atau Buleleng. 4. Ki Tambak, jabatan Menteri di Desa Jimbaran. 5. Ki Tunjung Tutur, jabatan Menteri di Desa Tenganan. 6. Ki Buaan, jabatan Menteri di Desa Batur. 7. Ki Tunjung Biru, jabatan Pertanda di Desa Tianyar. 8. Ki Kopang, jabatan Pertanda di Desa Seraya. 9. Ki Walungsari, jabatan Pertanda di Desa Taro. 10. Ki Guduk Basur, jabatan Temenggung. 11. Ki Kalambang, jabatan Demung. 12. Ki Kalagemet, jabatan Temenggung di Desa Tangkas. 13. Ki Walung Singkal di Desa Taro. Demikianlah para menteri Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten, yang sebagian besar diantaranya adalah keturunan Sang Ratu Ugrasena, leluhur Sanjaya Wangsa, Kesatria Kalingga.
Keturunan beliau sangat berani, sehingga terus menduduki jabatan penting sebagai panglima perang, sampai pemerintahan Gel-Gel dan bergelar Jelantik. Beliau terkenal sebagai Arya Ularan, Panglima Dulang Mangap, atau pasukan inti kerajaan Gel-Gel yang menaklukkan Blambangan, dan Jelantik Bogol terkenal sebagai pahlawan perang Pasuruan. Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten adalah seorang penganut agama Buddha yang taat. Terbukti pada tahun 1338 Masehi, beliau banyak mendirikan tempat-tempat suci agama Buddha. Dalam melaksanakan ibadah keagamaan beliau sering melaksanakan persembahyangan di Pura Besakeh dengan didampingi para menteri dan pendeta Siwa Buddha. Keadaan yang berlangsung aman dan tentram tersebut tiba-tiba terancam karena sikap dari Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang menentang dan tidak bersedia untuk tunduk di bawah kekuasaan Ratu Majapahit Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Meskipun beliau adalah keturunan Majapahit. Alasan beliau bersikap demikian karena Bali sudah dari dahulu di bawah lindungan kerajaan Daha. Hubungan antara kerajaan Bali dan kerajaan Daha sudah berlangsung sejak pemerintahan Raja Putri Ganapriya Dharmapatni yang memerintah Bali tahun 989 sampai 1001 Masehi. Karena hubungan inilah maka Bali mengadakan perlawanan terhadap kerajaan Singasari tahun 1222 Masehi. Namun Bali baru dapat ditaklukkan pada tahun 1284 oleh Prabu Kertanegara. Selanjutnya, karena runtuhnya kerajaan Singasari oleh Jayakatwang tahun 1292, maka Bali kembali menjadi pengawasan kerajaan Daha. Pada tahun 1293, kerajaan Daha mengalami keruntuhan karena serangan oleh kerajaan Majapahit, sehingga Bali langsung dikuasai oleh Raja Majapahit. Keputusan Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten untuk menentang Majapahit tercetus dalam rapat dengan para menterinya, di mana keputusan tersebut akibat pengaruh dari Menteri Pertahanan atau Senopati Danda yang bernama Ki Bima Sakti, yang di Majapahit terkenal dengan nama Perkudoro. Adapun politik pemerintahan Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten sekarang sungguh-sungguh sangat berbeda dibandingkan yang sudah-sudah. Bahkan beliau sekarang bersikap membangkang dan tidak menghiraukan perintah-perintah dari Majapahit. Karena sikap beliau tersebut, maka beliau dijuluki Raja Bedahulu. Beda artinya berbeda pendapat, dan hulu berarti atasan. Tegasnya, raja ini melepaskan diri dan tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Majapahit sebagai atasan yang dulu mengangkatnya. Sikap dan perilaku raja ini didengar oleh Ratu Majapahit. Karena itu, Ratu Tribhuwana Tunggadewi menjadi marah, sehingga beliau merencanakan untuk mengirim pasukan besar ke Bali di bawah pimpinan Patih Gajah Mada dan Panglima Arya Damar atau Aditya Warman. Ekspedisi Majapahit. Sikap Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang menentang dan tidak bersedia tunduk di bawah kekuasaan Majapahit menimbulkan ketegangan di antara kerajaan Bali dan kerajaan Majapahit. Dalam rapat yang diadakan oleh Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi
dengan para menteri kerajaan dan Patih Gajah Mada akhirnya memutuskan melaksanakan ekspedisi militer ke Pulau Bali untuk menangkap Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Namun demikian, usaha untuk menundukkan Bali tidaklah mudah, karena kerajaan Bali dikawal oleh patih dan menteri yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi, sehingga sulit ditaklukkan. Patih-patih yaitu diantaranya Ki Pasung Grigis dan Ki Kebo Iwa. Untuk cerita bagaimana Ki Pasung Grigis dan Ki Kebo Iwa dikalahkan oleh Gajah Mada dan pasukan Majapahit akan dibahas di video lain. Setelah sidang tersebut, mulailah Gajah Mada mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyerang Bali. Terjadilah ekspedisi Gajah Mada ke Bali pada tahun 1334 dengan Candra Sangkala, Caka, Isu, Raksasi, Nabi, atau anak panah, rasa, mata, pusat. Pasukan Majapahit dipimpin oleh Gajah Mada sendiri bersama Panglima Perang Arya Damar, dibantu oleh beberapa Arya. Setelah sampai di pantai Banyuwangi, tentara Majapahit berhenti sebentar untuk mengatur siasat peperangan. Dari hasil perundingan tersebut diputuskan untuk menyerang Bali dari 3 arah yang berbeda sebagai berikut. 1. Dari arah timur. Penyerangan Bali dari arah timur akan dipegang oleh Patih Gajah Mada bersama dengan para patih keturunan Empu Witadharma, Krian Pemacekan, Ki Gajah Para, Krian Getas akan mendarat di Toyo Anyar. 2. Dari arah utara. Penyerangan Bali dari arah utara akan dipimpin oleh Arya Damar bersama dengan Arya Sentong dan Arya Kutawaringin akan mendarat di Ularan. 3. Dari arah selatan. Penyerangan Bali dari arah selatan akan dipimpin oleh Arya Kenceng bersama Arya Belok atau Tanwikan, Arya Pangalasan, dan Arya Kanuruan yang akan mendarat di Pantai Kuta. Kita beralih ke suasana di Kerajaan Bali. Setelah mengetahui kematian Patih Kebo Iwa, Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten kemudian mengadakan rapat penting dengan para patih dan pejabat-pejabat kerajaan lainnya. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa Patih Amangkubumi Pasung Grigis menggantikan Kebo Iwa mengorganisir pasukannya menentang Majapahit. Dalam rapat tersebut, seluruh hadirin sepakat mempertahankan Bali dan tidak mau tunduk kepada Majapahit. Setelah menyeberangi lautan, pasukan Majapahit akhirnya mendarat di Pulau Bali. Kedatangan prajurit Majapahit tersebut membuat Pulau Bali bagaikan bergetar. Rakyat Bali menjadi panik dan melaporkan hal tersebut kepada Pangeran Sri Madatama yang merupakan putra mahkota Kerajaan Bali serta kehadapan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Setelah mendengar laporan tersebut, Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten kemudian mengutus putranya Pangeran Madatama untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Setelah memastikan kebenaran berita tersebut, Krian Pasung Grigis beserta para patih lainnya dan segenap punggawa menyiapkan pasukannya masing-masing dengan membagi pasukan menjadi 3 sesuai arah pengepungan pasukan dari Majapahit. 1. Pertahanan di wilayah utara dijaga Ki Pasung Grigis, Sibuan, dan Krian Girikmana. 2.
pertahanan di wilayah dari arah selatan dijaga oleh Sri Madatama, Ki Tambak, Ki Walung Singkat, Ki Guduk Basur. 3. Pertahanan di wilayah timur dijaga oleh Ki Tunjung Tutur, Ki Kopang, dan Ki Tunjung Biru. Untuk jalannya perang antara kerajaan Majapahit yang dipimpin Patih Gajah Mada dan pasukan kerajaan Bedahulu yang dipimpin oleh Patih Ki Pasonggrigis akan dibahas di video lain. Pasukan Bedahulu yang dipimpin Patih Rakyan Pasonggrigis dapat dikalahkan oleh Patih Gajah Mada dan dipenjarakan di Tengkulak. Dengan tertawannya Pasonggrigis, maka seluruh rakyat dan para pemuka Bali menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Peristiwa penundukan Bali oleh Majapahit terjadi pada tahun 1265 Saka atau 1343 Masehi. Pasukan Gajah Mada beserta para Arya merayakan kemenangan ini dengan sukacita. Patih Gajah Mada kemudian menempatkan para Arya yang akan membantu mempertahankan kekuasaan Majapahit di Pulau Bali. Demikianlah akhir pemerintahan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, dan dibentuklah pemerintahan sementara yang mewakili pemerintahan Majapahit di Bali. Demikian video tentang silsilah raja kerajaan Bedahulu dari Wangsa Singasari dan Warmadewa. Berakhirnya kerajaan Bedahulu. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.